Oke, bentar saya buka dulu file materinya. Ya, bisa lihat layarnya ya. Ya, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Jadi berkaitan dengan tema antroposfer, ini adalah lapisan atau yang bicara mengenai antro. Nah, antro ini siapa? Antro itu adalah manusia. Manusia atau masyarakat ya. Jadi tidak hanya sekedar penduduk saja, melainkan sistem budaya yang terbentuk di dalam komunitas masyarakat. Ini juga termasuk ke dalam lapisan antroposfer. Kemudian, kalau misalnya kita lihat dalam silabus geografi, bentar ya. Antroposfer ini itu melingkupi beberapa subbab. Dimulai dari bab yang bicara mengenai geografi penduduk, mulai dari geografi penduduk, kemudian bicara mengenai geografi ekonomi pembangunan, lalu juga termasuk di dalamnya geografi pertanian. Kenapa? Karena ya pertanian ini adalah bagian dari budaya ya, suatu teknologi yang muncul gara-gara masyarakat manusia itu memanfaatkan alam dengan eh, ya apa namanya dengan akal budi yang mereka miliki dengan ide-ide mereka untuk mengelola alam. Jadi dia dapat kita masukkan ke dalam lapisan antroposfer walaupun di dalamnya tetap ada materi-materi fisik lingkungan yang dibahas seperti itu. Selain itu tentang geografi permukiman, perkotaan dan keruangan, lalu geografi budaya dan pariwisata, ya itu. Jadi sebenarnya ada lagi geografi industri ya, tapi itu masuk ke dalam geografi ekonomi biasanya kita bahas. Jadi ini beberapa materi yang ada pada objek antroposfer. Bisa dikatakan cukup banyak sehingga akan kita bahas secara singkat saja beberapa materi berkaitan dengan antroposfer. Dan kita mulai dari kependudukan. Kenapa? Karena ya sebelum kita mengenal masyarakat, kita harus tahu dulu nih, apa yang membentuk masyarakat. Nah, yang membentuk masyarakat itu adalah penduduk individu gitu. Jadi kita harus bicara dulu mengenai manusia secara kelompok alias populasi. Nah, ilmu yang bicara mengenai populasi adalah ilmu tentang kependudukan atau demografi. Seperti itu. Nah, langsung saja kita mulai dari pengantarnya. Jadi dalam ilmu demografi atau kependudukan, teman-teman akan dihadapkan dengan dua istilah ini, demografi dan kependudukan. Dua istilah ini itu berbeda. Demografi ini adalah ilmu tentang struktur ataupun proses demografi. Jadi objek kajian yang ada pada demografi itu full mengenai penduduk, tentang struktur dan proses. Struktur itu maksudnya tentang apa yang menyusun penduduk. Misalnya kelompok populasi usia berapa, berapa, dan berapa, atau misalnya jenis kelamin populasi laki-laki, perempuan. Nah, yang seperti itu. Itu yang membentuk si penduduk. Sementara kalau proses merupakan eh, proses itu ya sesuatu yang akan mempengaruhi perubahan pada struktur gitu. Dalam hal ini
yang mengakibatkan perubahan pada struktur demografi adalah faktor-faktor yang akan menambah, mengurangi jumlah dari populasi. Di sini nanti ada yang namanya proses fertilitas, kemudian mortalitas, dan migrasi. Nah, jadi demografi hanya membahas dua hal tersebut saja. Sementara kalau kependudukan, ini merupakan ilmu yang dia membahas penduduk, tetapi tidak hanya sekedar mengenai demografinya saja, melainkan dia juga akan membahas tentang mengapa, bagaimana proses ini bisa terjadi dan bagaimana faktor-faktor di luar demografi yang akan mempengaruhi kependudukan. Misalnya, ketika ada suatu data yang mengatakan data fertilitas meningkat. Nah, kalau dalam demografi itu dia cuma bicara mengenai mengapa dia meningkat dari segi-segi dari segi-segi demografi saja. Misalnya jumlah fertilitas meningkat gara-gara banyak kelahiran, banyak kehamilan, dan seterusnya. Tetapi kalau kependudukan, dia akan menyertakan faktor-faktor sosial ekonomi yang terdapat dalam sistem yang akan mempengaruhi dinamika kependudukan. Misalnya, dia akan bicara mengenai adanya faktor pernikahan dini, atau misalnya kurangnya pendidikan akan penggunaan alat kontrasepsi. Nah, ini kan sudah berkaitan dengan faktor-faktor di luar demografi, seperti masalah pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor tadi itu kalau dia menjelaskan bagaimana demografi bisa berubah, itu masuk ke dalam lingkup ilmu kependudukan. Jadi bisa kita katakan kalau ini adalah diagram Venn dari kependudukan, maka demografi itu ada di dalamnya. Sementara yang lainnya itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ekonomi, sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya yang akan mempengaruhi perubahan ataupun dinamika pada demografi seperti itu. Jadi ini dua beda ilmu antara demografi dan kependudukan. Dan di geografi kita bicara mengenai kependudukan seperti itu. Jadi kita tidak hanya bicara mengenai demografi, tapi kita juga lebih banyak bicara mengenai kependudukannya. Seperti kayak apa faktor lingkungan yang mempengaruhi perubahan dinamika penduduk, atau bagaimana perubahan secara spasial terkait dengan jumlah penduduk. Ini kan nanti kita bicara mengenai migrasi dan seterusnya. Itu. Lanjut, ya. Perkembangan populasi di dunia kita bisa lihat yang dalam grafik yang disajikan dalam data oleh Our World in Data. Nah, ini adalah data di mana peningkatan populasi sampai tahun 2019 adalah 7,7 billion. Ini artinya 7,7 miliar jiwa. Nah, di tahun 2022 kalau saya tidak salah sudah mencapai 8 miliar jiwa jumlah penduduk yang diperkirakan ada di bumi ini yang hidup seperti itu. Kemudian kalau kita lihat sejarahnya, teman-teman bisa perhatikan di sini, sejak manusia mulai mengalami domestifikasi secara teknologi pertanian, serta manusia mulai bermukim akibat adanya domestifikasi tersebut, sekitar 10.000 before Common Era, jumlah penduduk itu diperkirakan hanya mencapai 4 juta jiwa saja di seluruh dunia. Dan hingga sampai tahun 1800 barulah jumlah penduduk dunia itu mencapai 1 miliar pertama. Kemudian pertambahan 1 miliar selanjutnya itu terjadi di tahun 1930. Artinya apa? Hanya membutuhkan waktu 130 tahun di mana jumlah penduduk dunia itu bertambah 2 kali lipat. Sementara untuk mencapai 1 juta jiwa itu dibutuhkan waktu lebih dari 12.000 tahun, 10.000 tahun seperti itu. Kemudian untuk miliar yang ketiga tercapai di tahun 1960. Nah, ini lebih singkat lagi, hanya membutuhkan waktu 30 tahun. Kemudian yang keempat itu hanya butuh waktu 15 tahun. Yang kelima hanya butuh waktu 12 tahun. Keenam juga sama 12 tahun. Yang ketujuh baru sekitar 13 tahun seperti itu. Nah, di sini adanya peningkatan jumlah penduduk yang terjadi dalam durasi singkat dengan jumlah yang sangat signifikan. Nah,
Kalau apa yang menyebabkan peningkatan ini bisa terjadi? Nah, ini kita harus analisis. Yang pertama, mengapa ada peningkatan di miliar yang jumlah miliar yang kedua? Karena di antara 1800 dan 1930 di sini terjadi yang namanya revolusi industri, yang tidak hanya industri saja yang berkembang, yang membuat manusia itu memiliki kapabilitas untuk memproduksi resource untuk mencukupi makan penduduk yang ada di bumi, tapi juga berkaitan dengan penemuan-penemuan di bidang kesehatan, sehingga kematian akibat penyakit-penyakit yang menyerang di usia-usia dini atau menyerang di usia muda seperti penyakit tuberkulosis, kemudian penyakit yang diakibatkan oleh bakteri dan virus, itu bisa diminimalisir korbannya akibat penemuan antivirus, kemudian vaksin dan lain seterusnya. Sehingga ya jumlah penduduk yang meninggal berkurang, akibatnya jumlah penduduk bertambah dan seterusnya mengakibatkan peningkatan populasi. Kemudian sama halnya penambahan yang ketiga itu diselingi oleh yang namanya periode perang ya, periode perang dunia World War I dan World War II seperti itu. Nah, perang sendiri itu tidak hanya ada peningkatan dari segi teknologi ya, berkaitan dengan teknologi militer, tapi juga berkaitan dengan teknologi di bidang kesehatan, termasuk penemuan penisilin ini apa ya? Penisilin itu obat antibakteri. Namanya apa sih? Saya lupa ya. Pokoknya dia adalah obat yang cukup signifikan membuat beberapa bakteri itu bisa mati dan seterusnya. Selain juga peningkatan pada bidang kesehatan, terutama pada surgeon ya. Surgeon ini bedah seperti itu. Karena kan banyak orang-orang yang patah tulang atau luka dan sebagainya ketika perang, sehingga teknologi bedah ini meningkat drastis, yang itu kepada manusia itu juga ada efek positifnya, karena ya bedah ini kan salah satu penyebab luka itu salah satu penyebab kematian yang cukup banyak di zaman dahulu, karena orang sekalinya luka itu bisa tetanus dan bisa mati. Tapi karena ada perkembangan pada ilmu bedah ya, ini membuat bidang kesehatan semakin maju. Kemudian pada yang keempat di sini, nah di sini terjadi yang namanya revolusi hijau ya. Revolusi hijau itu jadi setelah selesai Perang Dunia Kedua muncul yang namanya istilah baby boom. Baby boom ini mengakibatkan peningkatan populasi. Dan hal ini karena pada saat itu masyarakat dunia sudah selesai dengan perang, walaupun masih ada perang dingin, tapi mereka mencoba untuk meneliti pada bidang-bidang peningkatan resource makanan, sehingga berkembangnya revolusi hijau yang didukung dengan penemuan terhadap inovasi pangan yang lebih baik, sistem irigasi yang lebih baik, pupuk, pestisida dan lain sebagainya, yang itu meningkatkan produktivitas pangan. Dan kalau pangan meningkat, tentu saja jumlah populasi juga akan meningkat, karena ini kan saling mempengaruhi ya bagaimana demand dan supply itu terjadi. Dan seterusnya ini hampir sama lah, karena perkembangan semakin banyak jumlah manusia, maka ya seterusnya juga makin banyak jumlah manusianya. Seperti itu. Baru di tahun ke-7, peningkatan di miliar yang ke-7 itu berkurang 1 tahun ya. Kemungkinan yang ke-8 juga berkurang beberapa tahun, soalnya memang manusia mulai sadar tentang pentingnya untuk mengontrol jumlah penduduk. Selain itu juga kebudayaan sistem sosial yang ada pada masyarakat secara umum di dunia itu juga mulai bergeser dari yang tradisional ke yang modern, di mana masyarakat modern ini cenderung untuk memiliki konsep anak yang sedikit gitu. Nah, kira-kira itu alasan mengapa bisa ada peningkatan yang cukup drastis selama 200 tahun terakhir. Sementara kalau kita bicara tentang distribusi penduduknya secara spasial, di sini kita bisa lihat ya bahwasannya jumlah penduduk itu paling banyak terdapat di region Asia, terutama di 2 lokasi, yakni Asia Timur dan Asia Selatan, seperti itu. Lalu nanti menyusul ada Eropa dan beberapa titik-titik sentral seperti Pulau Jawa,
kemudian New York, pantai timur Amerika Serikat, kemudian lembah Sungai Nil. Nah, ini beberapa lokasi yang memang kecil tapi jumlah penduduknya banyak, sehingga parameter kepadatan penduduknya juga tinggi seperti itu. Di mana kepadatan penduduk sendiri itu merupakan suatu parameter yang dihitung dari nilai jumlah penduduk dibagi dengan total luas wilayah. Total luas wilayah. Nah, ini adalah kepadatan penduduk aritmatik namanya, alias yang kasar lah, karena kan kita menghitung jumlah penduduk total dan total luas wilayah. Nah, nanti juga ada yang namanya kepadatan penduduk fisiologis. Kalau kepadatan penduduk fisiologis ini dihitung dari jumlah penduduk total dibagi dengan dengan wilayah layak huni. Wilayah layak huni atau wilayah yang habitable gitu. Wilayah yang bisa ditinggali. Karena kan kita tahu tidak semua wilayah di muka bumi ini bisa ditinggali. Contohnya di wilayah gurun Sahara atau kawasan dingin di Siberia Timur atau Pulau Greenland atau bahkan Antartika sendiri. Nah, ini kan wilayah-wilayah yang memang tidak bisa menyokong kehidupan dengan baik seperti itu. Sehingga wilayah-wilayah seperti itu akan dihilangkan. Sehingga yang dihitung dalam wilayah layak huni ini hanyalah wilayah-wilayah yang bersifat arable. Arable ini apa? Arable ini artinya lahan yang bisa diolah sebagai kegiatan pertanian. Gitu. Jadi walaupun dia belum diolah sebagai tempat pertanian, tapi dia bisa, ada potensial untuk bisa diolah. Nah, ini yang dihitung sebagai nanti wilayah layak huni seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan kependudukan, karena ini adalah bidang ilmu yang kita bicara mengenai data. Jadi ya kita di sini konsepnya sebenarnya sedikit, bukan sedikit sih ada, tapi pada praktiknya kita akan terus berkaitan dengan data, data, dan data. Sehingga ini penting. Nah, data kependudukan itu dapat diambil melalui 3 cara. Yang pertama itu data sensus, lalu survei, dan registrasi penduduk. Seperti itu. Sensus sendiri merupakan data di mana adanya pencacahan penduduk pada wilayah yang sama dan pelaksanaan di waktu yang sama pula, seperti itu. Kayak misalnya tahun 2020 kemarin, pemerintah Indonesia, dalam hal ini BPS, menyelenggarakan sensus Indonesia tahun 2020. Walaupun sedang pandemi, tapi tetap ada sensusnya. Dan di situ akan dihitung keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia. Sehingga istilahnya itu pencacahan. Karena kan memang dicacah, dihitung persatu. Gitu. Kemudian sensus sendiri ini ya ada 2 metode canvasser dan metode householding. Kalau metode canvasser ini pencacahan dilakukan oleh petugas sensus, sementara metode householding pencacahan dalam hal ini pengisian kuesionernya itu dilakukan oleh masyarakat sendiri, oleh kepala keluarga di rumah tersebut. Jadi nanti akan datang surat dalam pos, kemudian dikirimkan lagi lewat pos seperti itu. Lalu ada juga istilah de facto dan de jure. Nah, ini untuk mengistilahkan kondisional waktu pada saat dilakukan pencacahan. Semisal ada pencacahan oleh petugas sensus, oleh saya pribadi. Nah, saya pribadi ini KTP-nya KTP Sumatera Utara. Tetapi pada saat pencacahan saya sedang ada di Yogyakarta. Sehingga secara de facto saya dianggap sebagai penduduk Yogyakarta karena saya faktanya sedang berada di Yogyakarta. Tetapi secara hukum, karena KTP saya adalah KTP Sumatera Utara, maka seharusnya saya dimasukkan ke dalam sensusnya Provinsi Sumatera Utara. Seperti itu. Pengukuran de facto dan de jure ini biasanya dilakukan untuk untuk mengurangi adanya double counting. Jadi memang ini harus dipastikan biar tidak terjadi double counting seperti itu. Double counting ini maksudnya dicaca 2 kali gitu loh. Artinya saya pribadi dihitung sebagai penduduk di Sumatera Utara gara-gara KTP-nya Sumatera Utara, tapi juga dihitung sebagai penduduk Yogyakarta karena saya sedang berada di Yogyakarta. Ini kan double counting berarti, sehingga harus ditentukan mana yang dipilih seperti itu. Kemudian berkaitan data sensus ini kan walaupun sebenarnya dia datanya bagus karena kan dia mencacah keseluruhan penduduk dan biasanya parameternya juga cukup lengkap seperti itu.
Akan tetapi pelaksanaan sensus ini itu terjadi 10 tahun sekali. Nah, pelaksanaan selama 10 tahun sekali ini mengakibatkan data tersebut kalau udah di tahun ke-8 atau tahun ke-9 sudah tidak lagi update, sehingga untuk penggunaannya terhadap analisis kependudukan itu bisa jadi tidak lagi akurat. Sehingga biasanya sensus ini akan dikontrol atau akan dikalibrasi dengan survei antar sensus yang namanya SUPAS. Nah, SUPAS ini adalah bagian dari pengukuran survei. Apa ini survei? Survei sendiri merupakan suatu metode penghitungan data melalui sampel. Jadi pada suatu populasi, kita hanya mengambil sampel-sampel tertentu yang diperkirakan representatif untuk mengetahui bagaimana gambaran penduduk tersebut, populasi tersebut secara utuh, seperti itu. Nah, ini namanya metode survei. Survei dalam kependudukan ini ada beberapa, diantaranya ada survei penduduk antar sensus atau SUPAS ya, yang dilakukan setiap pertengahan tahun sensus. Berarti kalau misalnya dari tahun 2020 ke 2030, maka SUPAS akan diadakan di tahun 2025 seperti itu. Kemudian Sakernas, Sakernas ini diadakan ini biasanya 2 tahun atau 3 tahun setelah sensus ya. Kemudian survei ekonomi nasional atau Susenas. Kalau Sakernas ini tentang kependudukan ketenagakerjaan ya. Sementara kalau Susenas ini bicara mengenai sosial ekonomi atau kesejahteraan. Ya, kemudian ada lagi survei pertanian antar sensus. Nah, ini biasanya dilakukan di beberapa kabupaten yang memang pertanian menjadi komoditas penting di wilayahnya. Lalu ada survei potensi desa, ini juga sama ya. Ini biasanya diadakan di tingkat kabupaten ya untuk beberapa desa seperti itu. Nah, ini survei. Lalu yang terakhir ada data registrasi penduduk. Nah, data registrasi penduduk ini adalah data pengukuran penduduk secara real time. Mengapa dikatakan real time? Karena data ini selalu mengalami update setiap ada kejadian demografi yang terjadi. Misalnya, ada proses kelahiran di tanggal sekarang. Nah, itu sebenarnya harus dilaporkan hari ini juga seluruh Indonesia. Jadi data tentang kelahiran itu selalu terakumulasi di update setiap harinya. Seperti itu. Jadi datanya itu ya data real time, data langsung gitu loh. Cuman jadi sebenarnya kalau dari segi konsep, data registrasi penduduk ini adalah data yang paling baik. Kenapa? Karena kita mendapatkan data tentang kelahiran, kematian, ataupun migrasi itu secara real time. Data terkini, data yang paling update. Nah, problemnya adalah di Indonesia, sebagai masyarakat yang masih tradisional, kemudian belum terlalu ngeh dengan data, terutama data-data kependudukan, biasanya masyarakat itu melaporkan suatu fenomena kependudukan itu telat kepada pihak pendataan di Indonesia, dalam hal ini Dukcapil atau dari desa misalnya. Nah, biasanya kayak orang-orang kan baru melaporkan, oh saya punya anak nih, itu setelah sebulan 2 bulan atau bahkan setahun 2 tahun setelah anaknya lahir seperti itu. Nah, ini kan jadi problem karena datanya itu tidak jadi akurat lagi. Karena kelahiran yang terdata hari ini itu belum tentu yang memang hari ini mereka lahir. Bisa jadi lahirnya 2-3 tahun sebelumnya seperti itu. Sementara kalau di negara-negara maju, umumnya apalagi negara-negara maju dengan jumlah penduduk yang sedikit ya, kayak Singapura, Hong Kong gitu. Pencatatan registrasi penduduk ini tuh cepat dan akurat karena memang masyarakatnya si hukum di sana itu ya kalau data penduduk anak lah misalnya itu tidak dilaporkan fenomena kelahirannya, maka mereka tidak mendapatkan benefit dari negara. Kayak misalnya di Jepang. Jepang itu kalau misalnya pas suatu pasangan keluarga ini memiliki anak, mereka bisa mendapatkan apa namanya? Subsidi. Selain subsidi juga bisa mendapatkan tunjangan kelahiran dan seterusnya. Dengan bukti adanya pelaporan kependudukan tadi. Tapi kan kalau di Indonesia kan belum ada program seperti itu, sehingga masyarakat merasa tidak urgent
untuk melaporkan fenomena demografi secara cepat berbanding terbalik dengan di negara-negara maju seperti itu. Sehingga ya kalau misalnya data ini dilaporkannya cepat dan akurat, bisa dikatakan data registrasi penduduk data yang paling baik lah dibandingkan ketiga data yang ada. Tetapi karena memang di Indonesia tidak seperti itu kultur masyarakatnya sekarang, sehingga data ini data yang paling buruk untuk di Indonesia ya. Mungkin juga bisa untuk di negara-negara yang kondisi sosial ekonominya mirip dengan Indonesia, seperti beberapa negara di Afrika misalnya. Berikutnya kita masuk ke demografi. Nah, di sini kita mulai masuk bicara mengenai, sebentar ya. Nah, pertama kita lihat mengenai struktur demografi. Dalam indikator ataupun parameter pada struktur demografi, biasanya ada 3 yang kita lihat ya. Yang pertama adalah jumlah dan ukuran. Jumlah dan ukuran. Jumlah ukuran ini by definition itu sedikit berbeda. Kalau jumlah itu maksudnya banyaknya jumlah penduduk gitu. Sementara kalau ukuran ini adalah hasil pengukuran. Jadi ada parameter indikator tertentu yang diukur gitu. Kalau jumlah kan ya banyaknya, berarti kita hitung gitu loh. Sementara kalau ukuran ini kita ukur tertentu dia. Jadi kalau dalam jumlah ya simpelnya gitulah. Di sini ada beberapa parameter yang berkaitan dengan jumlah dan ukuran, misalnya persamaan demografi. Nah, persamaan demografi ini di sini menghitung kayak berapa pertambahan penduduk pada temporal waktu tertentu. Misalnya di sini ada populasi tahun 2 dan tahun 1 gitu kan. Itu berapa sih jumlahnya? Nah, untuk jumlahnya itu dihitung dengan cara kelahiran di apa namanya? Jumlah kelahiran dikurang dengan jumlah kematian di antara 2 tahun tersebut, kemudian ditambah dengan jumlah imigrasi masuk dikurang dengan migrasi keluar dalam di antara 2 tahun tersebut seperti itu. Nah, ini persamaan umum demografinya. Kemudian dalam persamaan umum demografi ini sebenarnya terdiri dari 2 persamaan turunan. Yang pertama ada yang namanya natural increase. Nah, natural increase itu rumusnya yang ini, yaitu perbedaan antara jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian. Itu namanya pertambahan penduduk alami. Sementara yang berikutnya ada lagi parameter net migration. Nah, ini yang rumusnya, yaitu jumlah atau selisih dari migrasi masuk dikurangi dengan migrasi keluar. Dan untuk net migration ini, itu nilainya kemungkinan bisa negatif ya, tergantung bagaimana karakteristik migrasi di wilayah tersebut, seperti itu. Sementara kalau natural increase ini bisa juga negatif, tapi akan sangat jarang sekali. Kecuali ada kasus-kasus tertentu yang sifatnya katastrofik ya, kayak pandemi atau bencana alam. Tetapi pada umumnya jumlah kelahiran itu akan lebih tinggi dibandingkan jumlah kematian. Walaupun memang di beberapa negara ada yang penduduknya itu cukup apa namanya ya, rendah sekali jumlah kelahirannya sehingga bisa malah kematiannya lebih banyak dibandingkan kelahiran. Itu umumnya adalah problem di negara-negara maju ya, yang penduduknya itu sudah tua strukturnya. Nah, kemudian ada lagi pertumbuhan penduduk. Nah, kalau ini adalah ukuran yang berkaitan dengan persentase pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, seperti itu. Dalam perhitungan pertumbuhan penduduk ini, itu ada beberapa rumus. Ada rumus aritmatik, geometrik, dan eksponensial, seperti itu. Nah, saya pribadi menyarankan teman-teman untuk menghafal yang rumus eksponensial. Di mana rumus eksponensial itu, kalau saya tidak salah, PT sama dengan P0 E RT. Nah, ini rumusnya. Jumlah penduduk di tahun T itu sama dengan jumlah penduduk tahun awal dikalikan dengan bilangan natural
lalu dikalikan dengan jumlah pertumbuhan penduduk dan selisih tahun antara tahun awal dan tahun akhir. Kayak gitu. Nah, ini untuk menghitung jumlah penduduk secara eksponensial. Kemudian kalau kita pengen menghitung berapa sih nilai dari R-nya atau pertumbuhan penduduknya, maka tinggal diubah aja rumus ini. Jadi seperti ln PT per P0 per PT. Saya agak lupa nih rumusnya. Coba kita tengok ya. Ya, ini untuk rumus. Nah, kalau ini yang geometrik ya. Kalau yang saya lihatkan ini untuk yang geometrik. Nah, ini kalau nggak salah geometrik. Sementara kalau untuk yang eksponensial itu rumus dasarnya ini. Kemudian untuk menghitung R-nya itu ini. Seperti ln PT per P0. Oh, kebalik ternyata. Nah, itu ya. Berarti ini PT per P0. Jadi ini rumus yang eksponensial. Kalau saya tidak salah, rumus eksponensial ini dia lebih baik untuk mendeskripsikan bagaimana pertumbuhan jumlah penduduk gitu. Karena eksponensial ini kan berarti pertambahannya itu mengikuti deret eksponensial ya. Sementara kan kalau geometrik ini artinya kayak bertambah. Tapi kan manusia pertambahannya itu tidak geometrik, melainkan eksponensial seperti itu. Ya, kemudian ada lagi yang namanya ukuran doubling time atau DT. Nah, doubling time ini merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh suatu populasi untuk bertambah 2 kali lipat jumlahnya, seperti itu. Nah, DT ini itu dihitung dengan rumus, ada yang namanya Rule of 69, ada lagi yang namanya Rule of 72. Jadi ada dua cara untuk menghitung doubling time ini. Nah, kalau di OSN Geografi, beberapa soal OSN Geografi itu menggunakan Rule of 69. Nah, Rule of 69 itu untuk menghitung DT-nya rumusnya adalah DT sama dengan 69 dibagi R. Tetapi karena 69 ini dia terlalu susah angkanya, kadang-kadang dibulatkan jadi 70. Gitu. Jadi 70 per R. Ini yang digunakan kalau di soal-soal olimpiade di Indonesia. Sebenarnya ada rumusnya tersendiri ya untuk menghitung DT ini. Nanti dia pakai ln dan lain sebagainya. Tapi memang ada rumus singkatnya yaitu 70 per R. Kalau untuk rumus aslinya kayak gini. Ya, ini kalau untuk rumus aslinya ya. Jadi ln 2 per ln kurung 1 plus R. Nah, tapi kan ini harus pakai kalkulator dan agak ribet dan lain sebagainya, sehingga sudah ada menggunakan rumus cepatnya lah, yaitu ini, rumus cepatnya, 70 per R. Kayak gitu. Jadi teman-teman saran saya gunakan yang rumus 70 per R saja, kalau memang nggak ada kalkulator. Karena pada akhirnya hasilnya bakal sama saja, tetapi memang akan lebih akurat yang menggunakan rumus ln ini dibandingkan 70 per R. Tapi kalau itu untuk masih OSK, saya rasa
masih menggunakan 70/R sih umumnya. Ya, itu berkaitan dengan jumlah dan ukuran. Sekarang kita masuk ke struktur distribusi. Nah, distribusi sendiri bicara mengenai bagaimana persebaran penduduk secara spasial, secara geografis. Nah, di sini nanti kita akan mengenal istilah kepadatan penduduk, mulai dari aritmatik, fisiologis. Sementara kalau kepadatan penduduk pertanian atau agriculture population density, ini sendiri sebenarnya cukup jarang ya keluar, karena ini biasanya digunakan untuk mengukur tekanan penduduk terhadap pertanian biasanya, tekanan penduduk terhadap lahan pertanian. Di mana nilai dari KP pertanian ini dihitung dari jumlah petani dibagi dengan luas lahan pertanian, seperti itu. Ya, kira-kira itu untuk distribusi penduduk. Kemudian komposisi penduduk. Nah, kalau komposisi penduduk sendiri, ini merupakan suatu parameter pada struktur yang bicara mengenai apa sih yang menyusun struktur tersebut, kayak gitu loh. Apa sih yang menyusun suatu penduduk? Nanti kita bakalan bagi berdasarkan bagaimana karakteristik dari penduduk tersebut. Mulai dari jenis kelamin, kemudian kelompok usia, atau misalnya jenis pekerjaan, apakah dia bekerja tidak bekerja, apakah dia produktif, apakah dia non produktif dan lain sebagainya. Ada banyak sekali karakteristik yang melekat pada masyarakat, pada penduduk ya, yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi seperti apa komposisi penduduk di suatu wilayah tersebut, seperti itu. Nah, dalam hal ini parameter atau ya parameter kalau saya bisa bilang yang paling penting untuk mendeskripsikan komposisi penduduk itu adalah piramida penduduk, seperti itu. Piramida penduduk itu merupakan suatu grafik yang menggambarkan struktur demografi yang paling baik, karena di dalamnya terdapat beberapa data penting ya. Kalau misalnya kita lihat, pyramid population. Ya, ya. Kalau kita lihat piramida penduduk itu dari penyusunnya itu terdiri dari 3 data. Data pertama adalah data jumlah penduduk total, di mana jumlah penduduk total ini akan digambarkan dengan bagaimana bentuk dari piramida tersebut, keseluruhan dari bentuk ini. Dia dikatakan piramida karena bentuk awal dari struktur dari komposisi ini adalah segitiga seperti piramida. Nanti dia akan berkembang mengikuti proses modernisasi ataupun perkembangan jumlah penduduk sehingga dia berubah menjadi bentuk yang lain yang mungkin tidak mirip dengan piramida, seperti itu. Jadi yang pertama adalah jumlah penduduk total. Kemudian jumlah penduduk total akan dibagi menjadi 2 kelompok, jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Di sini untuk yang jenis kelamin laki-laki umumnya ada di sebelah kiri, sementara jenis kelamin perempuan ada di sebelah kanan. Kenapa perempuan di sebelah kanan? Ya, kalau jokesnya sih karena woman is always right ya. Perempuan selalu di right, di kanan gitu. Tapi ini ya bercanda doang sih. Nah, ini umumnya seperti itu. Selain dibagi berdasarkan jenis kelamin, dia juga dibagi berdasarkan kelompok umur. Nah, untuk kelompok umur ini nanti kita bisa bagi menjadi 3 kelompok umur utama. Yang pertama ada jumlah kelompok umur muda. Jadi, kelompok umur muda itu biasanya akan menyusun bagian dasar piramid, seperti itu. Di mana kelompok usianya mulai dari 0 sampai 14 tahun. Ini adalah kelompok usia muda. Kalau bagian dari piramidnya biasanya kita sebut sebagai dasar piramid. Kemudian ada bagian badan piramid. Bagian badan piramid ini berisikan penduduk yang usianya mulai dari 15 sampai 64 tahun umumnya. Karena badan piramid ini akan diisi oleh penduduk usia produktif secara ekonomi. Lalu ada lagi penduduk usia tua. Penduduk usia tua ini adalah penduduk yang menyusun puncak piramid, seperti itu. Mulai dari usia 65 ke atas. Nah, itu umumnya yang digunakan di Indonesia ya. Jadi ini yang harus teman-teman pahami mengenai piramida penduduk. Lalu seperti yang tadi sudah saya sampaikan,
piramida penduduk itu mengalami evolusi berdasarkan perkembangan sosial ekonomi dan kependudukan di daerah tersebut. Biasanya perkembangannya dimulai dari bentuk expanding, bentuk ekspansif kalau di Indonesia ya, yang bentuknya kayak piramid. Tapi yang bentuk awal ini sekali itu bentuk ekspansifnya akan memiliki sisi pada badan yang cekung. Umumnya seperti itu. Kemudian masuk ke tahap kedua, ekspansif sisi yang rata. Lalu masuk ke tahap ketiga, stationary, di mana bagian sisi piramida, terutama di kelompok usia dewasa, kelompok usia produktif, itu mulai lurus gitu. Jadi tidak lagi membentuk sisi-sisi seperti piramida, melainkan cukup rata. Lalu masuk lagi ke tahap keempat, tahap kontraksi. Nah, pada tahap kontraksi ini bisa kita lihat bagian dasar piramida itu mulai menyusut, sementara bagian puncak piramida itu mulai melebar. Biasanya kalau perkembangan ini mulai dari tahap 1 sampai tahap keempat, ini menggambarkan kondisi sosial ekonomi yang semakin maju untuk tahap keempat dan penduduk yang strukturnya semakin menua, seperti itu. Umumnya ya negara-negara maju yang seperti itu. Nanti akan kita jelaskan mengapa mungkin di perjalanan ya, atau teman-teman bisa nanti cari-cari lagi informasi yang lain tentang mengapa bisa mengalami kontraksi, mengapa yang bagian tahap pertama sisinya cekung-cekung, dan lain seterusnya. Kita lanjutkan. Jadi, piramida penduduk selain berisikan 3 informasi tadi, analisis yang kita lakukan pada piramida penduduk ini sebenarnya akan bermanfaat sekali karena banyak informasi yang bisa kita ambil. Mulai tentang bagaimana total penduduk, kemudian bagaimana tren fertilitas dan mortalitas. Tren fertilitas dan mortalitas ini bisa dilihat dari bagaimana bentuk dasar piramidanya untuk yang fertilitas gitu. Kalau misalnya bagian dasar piramid itu semakin dasar, semakin lebar, ini mengatakan jumlah kelahiran dari tahun ke tahun semakin banyak. Artinya pertumbuhan penduduknya positif. Sementara kalau dia mengalami kontraksi seperti yang ada pada tahap keempat ini, bagian dasarnya semakin lama semakin mengecil, ini menggambarkan jumlah kelahiran semakin tahun itu semakin sedikit. Seperti itu. Yang diimbangi dengan jumlah kematian pada bayi juga semakin sedikit umumnya. Sementara kalau yang di bagian ekspansif ini ya karena bagian dasarnya itu banyak selain karena jumlah populasinya yang banyak akibat fertilitas meningkat, tapi juga diakibatkan oleh tingkat kematian bayi yang juga tinggi. Sehingga bayi dengan usia 5 tahun itu yang survive paling hanya sekian persen lah, nggak semuanya bisa survive gitu loh. Nah ini tren dari mortalitas dan fertilitas bisa kita lihat dari bagian dasar piramidnya. Kemudian pertumbuhan penduduk juga sama, bisa kita lihat dari bagian dasar piramid. Lalu seks rasio. Nah, seks rasio ini merupakan salah satu parameter pada komposisi penduduk yang bicara mengenai perbandingan antara jumlah jenis kelamin laki-laki dibagi dengan jumlah jenis kelamin perempuan, seperti itu. Lalu dikali 100. Jadi seks rasio itu ya jenis kelamin laki-laki dibagi dengan jenis kelamin perempuan dikali 100. Sehingga nanti kalau misalnya ada data dari seks rasio sebesar 96, ini artinya ada 96 laki-laki untuk 100 perempuan. Apa sih sebenarnya fungsi dari penghitungan seks rasio ini? Sebenarnya selain melihat tentang bagaimana kestabilisan terhadap jenis kelamin yang dilahirkan pada suatu penduduk, tetapi faktor pentingnya adalah untuk mengontrol fertilitas. Kenapa? Karena kalau misalnya jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki, maka tren kelahiran bayi di masa depan itu bisa meningkat, gitu loh. Karena yang bisa hamil adalah perempuan kan, sehingga semakin banyak perempuan, maka ya kemungkinan fertilitas juga semakin banyak, seperti itu. Sementara kalau jumlah laki-lakinya yang lebih banyak dibandingkan perempuan, maka tren fertilitas itu akan semakin menurun karena jumlah perempuan yang sedikit, seperti itu. Nah ini makanya penting untuk dilihat yang namanya seks rasio at birth, seks rasio pada usia 0 tahun, artinya sebut 1 tahun lah kayak gitu, untuk mempersiapkan kebijakan
berkaitan dengan kependudukan untuk kelompok yang baru lahir ini. Jadi untuk di masa depan seperti itu. Lalu pada piramida penduduk kita juga bisa menghitung nilai dependensi rasio. Yang dependensi rasio ini merupakan rasio ketergantungan ya yang dihitung dari jumlah penduduk usia produktif. Jadi ini dihitung dari jumlah usia non produktif ya, jumlah penduduk non produktif dibagi dengan jumlah penduduk produktif. Siapa yang dikatakan dengan penduduk produktif? Penduduk produktif itu adalah penduduk yang berada di usia 15 sampai 64 tahun. Artinya orang-orang yang merupakan angkatan kerja. Orang-orang yang merupakan usia kerja dan juga termasuk angkatan usia kerja Sementara kalau yang non produktif adalah orang-orang yang berada pada usia non kerja, mulai dari usia anak-anak yang masih sekolah ya, 0 sampai 15 tahun, dan orang-orang yang sudah pensiun lebih dari 65 tahun seperti itu. Nah, nilai DR ini nanti akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti itu. Ketika nilai DR-nya kecil, yang ada di kisaran 40 sampai 50-an, jadi antara 50 sampai 40 lah. Nah, ini dapat dikatakan nilai DR yang kecil. Nilai DR yang kecil ini kan berarti katakanlah ada 42 nilai DR-nya. Ini kan artinya 42 penduduk non produktif akan ditanggung oleh 100 orang yang produktif. Nah, ini menyatakan suatu negara sedang berada pada kondisi populasi yang mendukung untuk peningkatan ekonomi negara-negara berkembang umumnya. Karena dia berada di kisaran 40-50. Ini biasanya ciri khas negara-negara berkembang. Sementara untuk negara-negara maju, umumnya itu ada di sekitar 50 hingga 75. Soalnya mereka ini ada di nilai-nilai medium, soalnya memang banyak peningkatan jumlah penduduk non produktif yang berasal dari penduduk yang pensiun seperti itu untuk di negara-negara maju. Karena kan kebanyakan ciri khas negara maju itu struktur atau komposisi penduduknya disusun oleh penduduk usia tua. Lalu ada lagi untuk negara-negara yang berpendapatan rendah atau negara miskin kayak yang ada di beberapa negara di Afrika. Itu umumnya nilai dari dependensi rasionya itu besar ya, lebih dari 75 seperti itu. Karena ya jumlah anak-anaknya banyak, kemudian jumlah orang yang bekerja sedikit karena kan banyak yang meninggal atau tidak bisa mencapai usia dewasa akibat sakit dan lain sebagainya di usia anak-anak seperti itu. Nah, ini untuk yang rasio ketergantungan. Kemudian dua data ini, seks rasio dan definisi rasio itu bisa kita hitung menggunakan piramida penduduk. Tinggal kita lihat saja untuk menghitung seks rasio berarti tinggal kita bandingkan perbandingan antara jumlah laki-laki dibandingkan dengan jumlah perempuan per kelompok usia tertentu. Sementara kalau untuk definisi rasio kita bisa hitung dari masing-masing kelompok usia 0 sampai 14 berapa jumlahnya, di atas 65 berapa jumlahnya, kemudian jumlah dari penduduk produktif berapa. Ini kan masing-masing punya persentase yang bisa kita hitung toh. Seperti itu. Lalu berikutnya kita juga bisa menghitung tentang sejarah kependudukan, pengaruh kebijakan, dan pola migrasi. Ya, berikutnya ini tentang bentuk-bentuk piramid. Tadi sudah saya sampaikan beberapa di antaranya ya. Yang pertama ada ini ekspansif ya, yang terbentuk akibat angka kelahiran tinggi dan angka kematian juga tinggi. Sementara ada lagi yang ekspansif sisi datar ya atau sisi linier. Nah, ini diakibatkan oleh angka kelahiran yang tinggi, tetapi angka kematiannya mulai turun. Lalu ada lagi yang mulai ekspansif stasioner, jadi dia dari ekspansif menjelma ke stasioner kayak fase tengah-tengah. Nah, ini ketika angka kelahiran mulai turun dan angka kematian itu turun dan mulai landai seperti itu. Lalu ada lagi yang stasioner, terjadi ketika angka kelahiran rendah dan angka kematian rendah. Lalu ada lagi untuk tahap yang berikutnya, kalau di sini sih dikatakan ini bukan konstruktif ya, tapi kalau yang konstruktif atau yang kontraksi tadi, yang kayak gini bentuknya kira-kira. Nah, di mana penduduk di usia mudanya mulai mengalami pengurangan.
Nah, ini terjadi ketika angka kelahiran rendah dan angka kematian rendah. Di mana angka kelahiran itu lebih rendah dibandingkan angka kematian umumnya. Sehingga dia memiliki bentuk yang apa namanya kontraktif seperti itu. Ya, itu untuk struktur demografi. Sekarang kita masuk ke proses demografi. Pada proses demografi, ini merupakan proses yang mengakibatkan perubahan pada struktur demografi. Jadi kayak bagaimana suatu piramida bisa berubah dari yang dia ekspansif tahap pertama menjadi bentuk stasioner tahap terakhir gitu. Ini kan pasti ada proses-proses yang mempengaruhinya yang bisa kita lihat dari adanya perubahan pada angka kelahiran dan angka kematian seperti itu. Sehingga memang faktor yang atau misalnya faktor yang dominan pada proses demografi itu adalah faktor fertilitas dan mortalitas seperti itu. Karena dua ini menyumbang natural increase pertambahan yang paling besar pada suatu struktur penduduk seperti itu. Nah, di sini ada istilah fertilitas. Mungkin teman-teman kalau pernah belajar, teman-teman mengenalnya itu adalah istilah natalitas ya. Natalitas. Nah, di sini saya berikan garis bawah bahwasanya istilah natalitas ini hanyalah istilah yang menggambarkan fenomena lahir. Jadi dia menggambarkan fenomena lahir. Gitu. Sementara kalau fertilitas ini menggambarkan tentang fenomena bayi lahir hidup. Jadi dia lahir tetapi dia bisa hidup hingga berusia 1 tahun. Sementara kalau natalitas ini, itu kalau misalnya bayi lahir, kemudian beberapa jam setelah dia lahir dia meninggal, maka tetap dihitung sebagai natalitas, tetapi pada fertilitas dia tidak dihitung. Nah, karena penduduk ini butuh data yang akurat, maka dibandingkan antara dua fenomena ini yang paling akurat yang dapat mempengaruhi kependudukan itu adalah fenomena fertilitas. Sehingga yang dihitung untuk menggambarkan tingkat kelahiran penduduk itu adalah fenomena fertilitas, bukan natalitas seperti itu. Bisa dipahami ya? Dan tentu saja fertilitas ini akan berakibat pada penambahan jumlah populasi. Nanti ada beberapa faktor yang mempengaruhi fertilitas, kita akan jelaskan setelah ini ya. Kita masuk dulu ke mortalitas. Nah, kalau mortalitas itu fenomena kematian manusia. Kalau fenomena ini umumnya cuma satu ya, mortalitas saja gitu. Tapi dia memiliki istilah temennya gitu, namanya adalah morbiditas. Morbiditas. Nah, morbiditas ini merupakan kondisi sakit yang berpotensi kematian. Contohnya adalah katakanlah memiliki resiko jantung atau sedang stroke atau penyakit-penyakit yang potensi kematiannya tinggi kayak gitu. Itu berarti seseorang sedang berada pada kondisi morbid. Dan jumlahnya itu namanya morbiditas. Kemudian dalam istilah mortalitas ada beberapa istilah ini ya, spesifik melihat dari bagaimana kondisi kematian itu terjadi gitu. Kalau misalnya kematiannya terjadi pada janin, maka namanya perinatal mortality rate. Sementara yang berikutnya ada lagi neonatal mortality rate, itu untuk bayi yang baru lahir ya, di usia 0 sampai 28 hari. Kemudian infant mortality rate atau IMR. Ini merupakan salah satu parameter yang paling penting ya dalam mengukur tingkat kesejahteraan di negara-negara dunia ketiga dan negara-negara berkembang. Infant mortality rate ini angka kematian untuk 0 sampai 1 tahun seperti itu. Mengapa infant mortality rate ini cukup penting atau cukup sering didiskusikan? Karena kondisi infant, kondisi bayi yang berusia kurang dari 1 tahun, itu merupakan usia di mana bayi tersebut sangat rentan mengalami penyakit atau terinfeksi penyakit-penyakit berbahaya seperti diare, kemudian demam berdarah, dan lain sebagainya. Karena di usia yang sedini itu, sistem kekebalan tubuh mereka rendah. Di mana sistem kekebalan tubuh itu merupakan gambaran dari kondisi sosial ekonomi keluarganya. Orang-orang yang sistem imunnya bagus, itu kan berarti dia diberikan gizi yang cukup, lingkungan yang baik, sehingga dia bisa mengembangkan sistem imun yang baik pula. Sementara orang-orang yang sistem imunnya rendah itu terjadi gara-gara gizinya kurang, berada pada lingkungan yang selalu yang tercemar dan lain sebagainya, sehingga lemah
jadi sistem imun dan fisik bayi tersebut yang berpotensi kepada kematian seperti itu. Sehingga infant mortality rate ini memang menggambarkan bagaimana kondisi sosial ekonomi dari suatu keluarga di sebuah negara. Nah, kemudian berkaitan dengan mortal, berkaitan dengan kematian, ada dua jenis sebab penyakit yang mengakibatkan kematian. Sebenarnya ada 3 sebab ya. Satu lagi itu adalah yang namanya kecelakaan ya. Kecelakaan itu penyebab ketiga lah. Tapi untuk penyakit sendiri itu ada 2 jenisnya. Yang pertama ada namanya penyakit infeksius, yaitu penyakit yang menginfeksi. Penyakit yang sumber penyakitnya berasal dari luar tubuh manusia, seperti virus, bakteri, yang bisa dibawa oleh vektor-vektor namanya, dibawa oleh vektor penyakit ya, vektor penyakit. Contohnya misalnya kayak DBD, itu kan virus sebenarnya DBD itu. Tapi dia dibawa oleh vektor penyakit nyamuk. Atau misalnya tipes, itu vektor penyakitnya tikus misalnya. Pada gitu. Itu penyakit-penyakit infeksius. Kemudian penyakit yang kedua adalah kelompok penyakit degeneratif. Kalau penyakit degeneratif, ini penyakit yang penyakit yang terjadi, kematian yang diakibatkan oleh penyakit akibat penurunan fungsi organ tubuh manusia, seperti itu. Tubuh kita, organ-organ tubuh kita atau sistem organ kita itu kan bekerja terus sepanjang hari ya. Ya yang namanya juga sesuatu yang bekerja pasti kan ada capeknya, ada sakitnya dan lain sebagainya. Tubuh kita juga sama, jantung kita, kemudian hati kita, paru-paru kita itu kan memiliki usia pakai gitu loh. Sampai usia tertentu dia bakalan mulai menurun fungsinya akibat sudah terlalu tua atau ada kondisi-kondisi yang mengakibatkan dia cepat rusak kayak gitu loh. Nah, ini adalah penyakit-penyakit degeneratif yang terjadi akibat usia tua serta gaya hidup. Seperti itu. Contoh penyakitnya misalnya ya stroke, darah tinggi, kemudian penyakit-penyakit jantung dan arteri seperti itu. Biasanya sih penyakit degeneratif ini adalah penyakit yang muncul pada masyarakat yang eh, secara sosial ekonomi mereka tidak jelek, tidak rendah sekali, menengah atas lah bisa dibilang, sehingga ya pola makan mereka sudah lagi tidak terkontrol dan lain sebagainya. Terutama juga dengan konsumsi pada beberapa elemen ya seperti gula yang itu sangat-sangat meningkatkan potensi terjangkit penyakit-penyakit degeneratif seperti itu. Lalu berikutnya ada lagi proses migrasi. Nah, kalau proses migrasi ini ya proses bicara mengenai perpindahan penduduk yang disertai dengan niat untuk menetap. Jadi yang namanya perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain itu namanya mobilitas. Tapi kan mobilitas ini kan ada banyak jenisnya ya. Ada yang mobilitas wisata, mobilitas bekerja dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang bermigrasi seperti itu. Perbedaan di antara ketiganya adalah pada migrasi itu terdapat niat untuk menetap, niat untuk tinggal, niat untuk hidup di lokasi yang baru seperti itu loh. Sehingga kemungkinan dia untuk balik cepat ke kampung halamannya itu dikit banget, kecil sekali. Bahkan untuk beberapa para migran itu mereka tinggal seumur hidup di negara yang menerima mereka seperti itu. Nah, itu untuk migrasi. Nanti kan kita bahas lebih jauh lagi. Di sini kita lihat fertilitas ada beberapa ukurannya ya. Ada CBR, GFR, dan lain seterusnya. Nanti ini teman-teman bisa cari sendiri lah apa istilah-istilahnya. Nah, kemudian apa sih yang faktor yang mempengaruhi fertilitas? Dalam ilmu demografi dikenal dengan yang namanya determinan fertilitas. Faktor yang mendeterminasi, faktor yang menentukan fertilitas. Itu ada 3 faktor utama. Yang pertama ada faktor intercourse, kontrasepsi, dan gestasi. Intercourse ini bicara mengenai faktor hubungan seksual, kontrasepsi ini bicara mengenai faktor pembuahan pembuahan sel telur dan sperma, sementara gestasi bicara mengenai pertumbuhan dari janin seperti itu. Jadi pada ketiga tahap kehamilan ini itu bisa kita lakukan intervensi untuk mengatur bagaimana kondisi fertilitasnya. Misalnya negara itu memiliki kebijakan yang sifatnya anti fertilitas ya, atau anti natalitas gitu, yang dia pengen mengurangi angka kelahiran.
Ini dia bisa dengan mempengaruhi faktor-faktor mulai dari intercourse, kontrasepsi ataupun gestasi. Misalnya pada faktor intercourse dia bisa mempengaruhinya dengan cara meningkatkan usia kawin gitu loh. Jadi kayak misalnya penduduk boleh menikah itu dari usia di atas 19 tahun itu kalau untuk di Indonesia gitu loh. Sementara ada juga misalnya ya negara yang memperbolehkan pernikahan di usia 15 tahun. Ini kan tentu saja ada bonus 3 tahun toh pada yang menikah di usia dini tadi, yang di mana, perbedaan yang 3-4 tahun ini itu bisa setidaknya, melahirkan 2-3 anak lah. Atau misalnya kalau kita lihat kita bandingkan ya, wanita yang menikah di usia 20 tahun dengan wanita yang menikah di usia 30 tahun gitu. Kita tahu bahwasanya wanita itu tidak seumur hidup mereka fertil. Ada yang namanya menopause. Menopause ini ya berarti kondisi di mana wanita tidak lagi melepaskan sel telur dari ovariumnya atau ketika jumlah sel telur di ovarium itu sudah habis gitu ya. Jadi sudah tidak lagi menstruasi dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya wanita yang menikah di usia 20 tahun ini kemudian menopause di usia 50 tahun, berarti dia memiliki durasi untuk bisa memiliki anak sebesar 30 tahun. Sementara yang menikah di usia 30 tahun, dia hanya memiliki durasi untuk memiliki anak sebesar selama 20 tahun gitu loh. Nah, perbedaan selama 10 tahun ini kan bisa melahirkan setidaknya 5 anak lah atau bahkan bisa 10 anak gitu ya potensial tertingginya. Dan itu tentu saja akan mengakibatkan angka fertilitas kalau terjadi pernikahan dini itu tinggi. Sementara kalau misalnya dia menunda perkawinan akan mengakibatkan fertilitas rendah. Kemudian ada lagi istilah selibat permanen. Kalau ini adalah faktor individu ya, yang berkaitan keinginan untuk menikah atau tidak. Lalu ada lagi lama periode reproduksi, ini maksudnya kayak jeda antara kehamilan gitu. Lalu ada lagi abstinensi sukarela, ini bicara mengenai keengganan dalam berhubungan seksual. Lalu yang terakhir ada frekuensi hubungan seksual. Nah, di Indonesia dalam hal ini BKKBN, saya nggak tahu ini namanya masih BKKBN atau enggak ya, saya agak lupa. Kayaknya udah diganti deh. Pokoknya family planningnya Indonesia itu tuh mengkampanyekan untuk meningkatkan usia kawin. Dahulu sebelum tahun 2021, usia kawin wanita di Indonesia itu adalah 16 tahun. Nah, itu dulu. Sekarang itu sudah 19 tahun. Sehingga anak itu harus sudah lulus SMA dan berusia 19 tahun, bentar, lulus SMA sih saya nggak tahu ya, tapi kan setidaknya ketika udah usia 19 tahun, ini kan artinya sudah lulus SMA toh, itu baru diperbolehkan menikah secara negara, kayak gitu. Kemudian berikutnya faktor kontrasepsi. Nah, ini juga menjadi salah satu program yang ada pada BKKBN, karena kan pada faktor kontrasepsi ini ada yang namanya penggunaan kontrasepsi, yaitu penggunaan alat-alat yang bisa mencegah yang namanya fertilitas pembuahan sel sperma dengan sel telur seperti itu. Dengan menggunakan beberapa instrumen seperti kondom, kemudian ada lagi IUD, ada lagi spiral, ada lagi suntik, pil dan lain sebagainya. Banyaklah metode-metode metode-metode kontrasepsi ya. Lalu ada juga faktor fekunditas. Nah, kalau ini bicara mengenai kondisi kesehatan dari si wanita tersebut seperti itu. Dikatakan fekun kalau dia itu mampu untuk mengalami pembuahan di dalam rahimnya. Tapi kalau misalnya infekun berarti dia tidak mampu. Kondisi fisik biologisnya itu tidak mampu untuk men-trigger fenomena fertilitas seperti itu. Bisa kita katakan ya, dia adalah wanita yang fertil seperti itu. Fertilnya berarti kayak bukan fertil, steril, steril. Steril ini artinya mandul kayak gitu loh. Lalu yang terakhir adalah faktor gestasi. Nah, pada faktor gestasi ini adalah faktor yang berkaitan dengan janin. Pada family planning di beberapa negara maju, ada yang namanya istilah pro-choice. Pro-choice ini merupakan suatu kampanye untuk meningkatkan kesadaran terhadap
pilihan untuk aborsi, seperti itu. Kenapa? Karena memang di negara-negara maju, terutama di negara-negara barat, dengan sistem sosial budaya mereka yang namanya seks bebas itu adalah hal yang normal bagi mereka, sehingga kehamilan yang tidak diinginkan itu sering sekali terjadi. Nah, oleh karenanya, untuk mengurangi faktor-faktor tersebut, beberapa negara bagian di Amerika Serikat ataupun beberapa negara di Eropa itu melegalisasi yang namanya aborsi. Itu juga termasuk sebagai salah satu program untuk mengurangi fertilitas sebenarnya aborsi tersebut gitu ya. Tuh, apalagi aborsi-aborsi yang bersifat terpaksa itu dilegalkan. Termasuk juga kalau di sana apa namanya aborsi dengan sebab tidak siap atau yang sukarela pun diperbolehkan di beberapa negara di barat ya. Tetapi kalau di negara-negara timur kayak di Indonesia, di Asia Timur, kemudian di negara-negara yang yang cukup konservatif kalau saya bisa bilang, itu melarang yang namanya aborsi. Indonesia juga melarang aborsi, walaupun memang diperbolehkan untuk 2 kondisi saja. Yang pertama kondisi kehamilan akibat ruda paksa, yang kedua adalah kondisi kehamilan yang mengancam keselamatan ibu dan anak, sehingga dokter tuh memilih apa namanya memberikan 2 pilihan gitu loh, apakah mau aborsi atau tidak dengan resiko ini dan itu, seperti itu. Nah, itu diperbolehkan kalau untuk 2 alasan tersebut di Indonesia. Untuk negara lain saya kurang paham, mungkin teman-teman bisa eksplor lagi. Kemudian untuk mortalitas ini beberapa parameternya, lalu ini kondisi yang tadi sudah saya jelaskan juga. Nah, 2 proses ini, proses fertilitas dengan mortalitas itu akan apa namanya, akan meningkatkan nilai dari natural increase ya, yang secara umum akan meningkatkan jumlah populasi. Nah, ada yang namanya teori transisi demografi. Inilah suatu konsep yang menjelaskan mengapa ada perubahan pada struktur penduduk dari waktu ke waktu, seperti itu. Nah, pada transisi demografi ini umumnya ada 4 tahap ya. Tahap pertama, 2, 3, dan 4. Nah, untuk tahap kelima ini tahap yang opsional ya, tergantung bagaimana kondisi dari negara tersebut seperti itu. Tetapi umumnya cuma ada 4. Yang tahap pertama adalah tahap di mana angka kelahiran dan angka kematian sama-sama tinggi. Faktor penyebabnya karena kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih sangat rendah, baik dari segi pendidikan dan kesehatan. Faktor pendidikan atau education ini akan sangat mempengaruhi pendidikan, akan sangat mempengaruhi nilai dari angka kelahiran. Mengapa? Soalnya gini, pola pikir masyarakatlah yang mengakibatkan angka kelahiran itu umumnya tinggi. Sebagai contoh, masyarakat di keluarga petani yang umumnya tingkat pendidikannya rendah itu memiliki kecenderungan anaknya banyak itu tinggi. Kenapa? Karena pertama, kondisi pekerjaan petani yang hanya sibuk pada beberapa bulan atau minggu tertentu mengakibatkan banyaknya waktu luang. Dan di waktu luang ini biasanya para keluarga petani ya mereka akan eh, berhubungan seksual dan lain sebagainya yang berpotensi kehamilan. Pertama itu. Yang kedua, pendidikan mereka rendah sehingga planning ke depannya juga kurang baik seperti itu. Di mana mereka memiliki beberapa pemikiran seperti banyak anak banyak rezeki. Dan memang make sense ya kalau kita tinjau keluarga petani karena ya semakin banyak anak artinya apa? Semakin banyak pula tenaga kerja gratis yang bisa menyumbang tenaga untuk membantu dalam pengolahan lahan pertanian seperti itu. Sehingga pada akhirnya produktivitas juga meningkat yang berkorelasi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga seperti itu. Itulah makanya para petani itu jumlah anaknya banyak dan anak yang banyak ini akan diberdayakan di lahan pertanian seperti itu loh. Selain itu tentu saja masyarakat-masyarakat yang di ada tahap pertama ini kurang pemahaman tentang alat kontrasepsi seperti itu. Selain akibat faktor-faktor yang sifatnya sangat konservatif dan tradisional, kayak misalnya larangan budaya, larangan agama, dan seterusnya, ini juga memang faktor pemahaman masyarakatnya aja yang kayak kurang seperti itu loh.
Nah, itu dari penjelasan mengapa angka kelahirannya tinggi. Sementara mengapa angka kematiannya itu juga tinggi, ya soalnya negara-negara yang sosial ekonominya merendah seperti ini, tingkat fasilitas kesehatannya itu juga sangat jelek, seperti itu loh. Dokter sedikit, suster sedikit, rumah sakit sedikit, obat-obatan juga sedikit dan terbatas, seperti itu. Atau demikian mengakibatkan tidak semua masyarakat yang sakit itu bisa sembuh dan pulih lah seperti itu. Banyak yang meninggal dan seterusnya. Selain itu juga faktor kesehatan tidak hanya bicara mengenai pengobatan ataupun treatment medikal ya, tapi juga bicara mengenai sanitasi dan kebersihan serta jumlah pasokan pangan dan air bersih. Nah, ini juga akan mempengaruhi kesehatan manusia seperti itu loh. Kalau misalnya suatu penduduk itu tercukupi gizinya, airnya bersih, maka mereka akan sehat. Dibandingkan dengan masyarakat yang gizi buruk, kemudian air itu dari sungai yang kotor, kan mereka akan mudah terjangkit penyakit-penyakit infeksius seperti itu loh. Ah, ini untuk yang tahap pertama. Kemudian di tahap kedua kita bisa lihat angka kematian mulai menurun. Mengapa bisa mulai menurun? Karena pada tahap peralihan ini umumnya terdapat perubahan yang cukup radikal terhadap sistem politik dan sistem ekonomi di negara tersebut seperti itu. Sehingga mereka mulai terbuka kepada pemahaman-pemahaman yang bersifat modern, di mana salah satunya adalah peningkatan dalam bidang kesehatan, kayak pembangunan rumah sakit yang baru, peningkatan jumlah dokter dan suster, kemudian eh, apa namanya pendidikan, pemahaman masyarakat bahwasanya berobat itu yang paling baik ya ke rumah sakit lah, jangan ke dukun dan lain sebagainya. Dan itu yang pada akhirnya akan secara langsung mempengaruhi angka kematian. Sementara untuk angka kelahiran ini masih tetap tinggi. Mengapa? Karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan, angka kelahiran ini berkorelasi dengan tingkat pendidikan. Nah, masalahnya adalah masyarakat yang dididik pada periode tersebut adalah masyarakat yang ada di usia anak-anak, di mana usia anak-anak tersebut atau usia sekolah belum diperbolehkan untuk menikah. Akibatnya apa? Yang diperbolehkan menikah itu tidak mendapatkan pendidikan tersebut sehingga tidak ada perubahan pada pola pikir masyarakatnya yang berakibat pada angka kelahiran masih tetap tinggi. Baru setelah masuk ke tahap ketiga, di mana masyarakat yang sudah dididik di beberapa dekade sebelumnya itu memasuki usia produktif secara seksual ya, secara kependudukan, kayak wanita-wanitanya sudah bisa hamil dan lain sebagainya, sudah menikah juga dan lain sebagainya. Tetapi dengan pemikiran yang berbeda, di mana pemikiran mereka sudah mulai modern dan tercerdaskan bahwasanya anak itu rezeki memang, tetapi perlu diperhatikan juga kesejahteraan anak, sehingga anak yang terlalu banyak dengan resource yang terbatas ini akan membuat kondisi kesejahteraan anak itu menjadi jelek kayak gitu loh. Kemudian juga anak itu mahal investasinya karena kita harus mensekolahkannya, memberikan dia asuransi kesehatan, asuransi pendidikan dan lain sebagainya yang membuat tidak semua keluarga, terutama yang berada pada kelompok menengah, itu bisa mengafford menjangkau anak yang banyak. Kayak maksimal mungkin cuma bisa 2 sampai 3 lah yang mereka bisa ini. Bahkan di beberapa negara seperti Jepang, Korea, Hong Kong dan lain sebagainya, jumlahnya bahkan bisa lebih sedikit sekali. Bahkan mulai muncul juga pemahaman-pemahaman tentang free child dan lain sebagainya. Nah, ini mengakibatkan ya angka kelahiran menjadi turun. Sementara untuk angka kematian sudah mulai landai. Baru masuk ke tahap keempat di mana angka kelahiran itu sudah mulai rendah, angka kematian juga sudah rendah, yang berakibat pada pertumbuhan natural increase itu juga berkurang. Sehingga bisa kita lihat di sini ada grafik total population. Ketika di tahap pertama dia hampir stagnan dengan jumlah yang sedikit. Lalu di tahap kedua mulai ada peningkatan drastis. Nah, peningkatan drastis ini kita sebut sebagai fenomena baby boom tadi ya, baby boom. Kemudian masuk ke tahap ketiga akhir dan 4 awal, mulai ada kelandaian dalam peningkatan populasi seperti itu. Jadi di tahap-tahap ini, nah di tahap 2 akhir 3 awal ini memang tahap-tahap baby boomnya gitu loh. Nah, itu untuk yang model transisi demografi yang perlu teman-teman pahami karena soal-soal mengenai teori ini umumnya selalu keluar seperti itu.
Ya, berikutnya kita masuk tentang konsep migrasi. Pada konsep migrasi tadi sudah dijelaskan secara singkat ya, bicara mengenai adalah migrasi itu bagian dari mobilitas penduduk. Nah, di mana mobilitas penduduk itu adalah pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Di mana mobilitas masyarakat atau mobilitas ini punya dua jenis. Pertama ada yang namanya migrasi, yang kedua ada yang namanya non migrasi. Mobilitas migrasi tadi sudah dijelaskan ya. Sementara kalau mobilitas non migrasi itu adalah mobilitas yang tidak disertai dengan niat untuk menetap. Contohnya komuter, sirkuler, musiman, turis, seperti itulah. Ini contoh dari pergerakan mobilitas yang non migrasi. Kalau komuter ini dia sifatnya harian. Ibarat kayak seseorang yang tinggal di Bogor bekerja di Jakarta. Dan dia berangkat di pagi hari jam-jam 5 pagi naik KRL ke Jakarta. Sementara ada lagi yang pada saat sore harinya dari jam-jam 4 jam-jam 5 sore mereka balik dari Jakarta ke rumahnya di Bogor. Ini namanya siklus dari komuter ya. Orang-orang komuter itu seperti ini biasanya pergerakan mobilitasnya. Kemudian sirkuler. Kalau sirkuler ini ada siklus-siklus tertentu yang dia ikuti seperti itu loh. Entah itu siklus secara waktu, misalnya kayak dia balik setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali atau 3 bulan sekali dan lain sebagainya. Nah itu namanya sirkuler. Termasuk juga perpindahan dari tempat ke tempat yang lain yang terjadi secara siklus, secara terus menerus seperti itu. Lalu kalau musiman, nah ini eh, perpindahan penduduk atau mobilitas penduduk yang dipengaruhi oleh faktor-faktor event tertentu. Misalnya kayak libur Natal Tahun Baru, kemudian libur Idul Fitri, dan lain sebagainya. Lalu kalau kita lebih jauh bicara mengenai migrasi, maka migrasi ini dibagi berdasarkan sebab menjadi dua jenis. Pertama ada migrasi sukarela, dengan sebabnya adalah faktor ekonomi. Sementara yang kedua ada migrasi terpaksa, dengan alasannya adalah keselamatan jiwa. Seperti itu. Nah, pada migrasi terpaksa ini terdapat dua tipe migran. Yang pertama ada yang namanya migran pengungsi, sementara yang kedua ada namanya migran pencari suaka. Migran sendiri adalah istilah untuk orang-orang yang bermigrasi ya, namanya migran. Ini bukan pusing kepala ya, beda. Nah, kalau untuk yang pengungsi sendiri, ini merupakan migran terpaksa yang dia sudah diterima oleh negara sebagai pengungsi, oleh negara tujuan sebagai pengungsi, seperti itu. Sehingga dia sudah terdata pada beberapa lembaga pengungsian atau pada negara yang menerimanya, diberikan apa namanya kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh negara yang menampung para migran tersebut. Nah, itu namanya pengungsi. Lalu ada juga yang namanya pencari suaka. Nah, kalau pencari suaka ini adalah orang-orang yang lari dari kediamannya, lari dari tempat tinggalnya untuk mencari keselamatan tadi. Nah, tetapi dia belum lagi diterima oleh negara-negara yang memberikan perlindungan seperti itu. Jadi mereka masih mencari-cari. Biasanya para pencari suaka ini yang menjadi problem ya, karena banyak sekali pencari suaka ini masuk ke suatu negara melalui batas-batas ilegal seperti itu. Sementara kalau pengungsi ini umumnya masuk pada jalur-jalur yang resmi kayak gitu. Itulah mengapa dia terdata. Lalu dalam migrasi ini juga ada beberapa masalah kriminal ya yang dapat terjadi. Misalnya kayak eksploitasi atau human trafficking gitu loh. Kalau ini biasanya terjadi pada kasus tenaga kerja yang dieksploitasi berlebihan atau bahkan bisa dikatakan diperbudak dalam beberapa kasus yang sempat viral ya di sosial media dan media-media di dunia lah seperti itu. Lalu ada lagi smuggling. Nah, kalau smuggling ini penyelundupan yang biasanya dilakukan oleh para pencari suaka ini seperti itu. Lalu berikutnya ada lagi berkaitan dengan teori-teori migrasi seperti itu. Nah, pada teori-teori migrasi ini ada banyak sebenarnya teori migrasi ini ya. Kalau misalnya kita lihat teori migrasi,
Bentar. Ya, nih. Di sini adalah beberapa disiplin ilmu yang membicarakan teori migrasi. Ada disiplin ilmu orang-orang sosiologi, ada orang-orang ekonomi, ada orang-orang geografi, ada orang-orang yang menggabungkan beberapa ilmu ini, yang 3 ilmu tersebut seperti itu. Teori yang pertama, mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar tahu yang namanya teori push and pull. Push and pull faktor yang dikemukakan oleh Everest Lee seperti itu. Nah, dia adalah teori yang sifatnya sosiologikal. Lebih tepatnya sifatnya lebih ke psikologikal ya, kondisi fisik masyarakat dan individu seperti itu. Kemudian ada lagi teori yang ekonomi. Nanti di sini ada beberapa teori-teori klasik seperti teorinya siapa namanya itu? Teori Ravenstein, itu termasuk teori-teori awal dalam migrasi. Kemudian dia lagi dibagi menjadi makro dan mikro. Kalau yang makro ini berarti dia melihat dalam garis besar ya, dalam batas-batas regional dan negara. Sementara kalau mikro ini pada batas-batas kecil di kota-kota dan lain sebagainya. Lalu ada juga teori yang secara geografik. Nanti di sini namanya teori gravity, teori entropi, catastrophic, dan mobility transition seperti itu. Kalau yang mobility transition ini teori migrasi yang bicara mengenai bagaimana transisi dari perkembangan industri akan mempengaruhi transisi dari migrasi pula seperti itu. Nanti coba kita lihat grafiknya. Lalu ada juga yang menggabungkan antara teori sosiologikal dengan teori makroekonomik menjadi beberapa teori, terutama yang terkenal itu adalah teori world system theory ya, punyanya Wallerstein yang dikemukakan tahun 1974. Nah, ini beberapa teori yang teman-teman nanti bisa lihat lagi di internet bagaimana konsep-konsepnya. Ya. Berikutnya isu-isu kependudukan ya. Nah, isu-isu kependudukan yang perlu teman-teman pahami itu ya tentu saja isu yang berkaitan dengan berita-berita viral berkaitan dengan kependudukan. Misalnya kayak berita tentang bonus demografi yang biasanya dibahas pada seminar-seminar pejabat di Indonesia, kemudian ledakan baby boom. Kalau ini sih udah tidak lagi trending sekarang ya, karena kan sekarang kita sedang berada pada kondisi yang namanya aging population. Tapi kalau di tahun 1950 60-an, maka isu tentang baby boom ini itu terkenal banget. Nanti teman-teman bisa lihat baby boom ini nanti ada namanya baby boom, eco boom, sama waduh saya lupa tuh lagi apa. Ya. Baby boom, eco, dan apa gitu tuh lagi. Nah ini ada baby boom, baby boost, dan dan eco boom. Nah ini merupakan tahap-tahap kelanjutan setelah baby boom. Kayak misalnya kayak gini loh. Baby boom kan mengakibatkan jumlah populasi meledak. Nah, kelompok populasi yang ada pada generasi baby boom itu akan melahirkan anak kemudian. Nah, anaknya ini nanti akan menciptakan yang namanya fenomena baby boost. Lalu bayi ataupun anak-anak baby boost itu menciptakan fenomena eco boom kayak gitu. Ini biasanya bisa kita lihat dalam adanya peningkatan-peningkatan pada waktu-waktu tertentu ya, ada akibat dari kebanyakan populasi tersebut seperti itu. Inilah kira-kira apa namanya istilah-istilahnya ya. Di sini baby blip ini juga dapat dikatakan sebagai eco boom seperti itu. Oke, itu untuk yang isu baby boom. Kemudian kalau yang zaman sekarang isu yang cukup terkenal itu adalah isu mengenai migrasi dan isu tentang aging population ya. Kalau aging population ini merupakan suatu kondisi di mana struktur dan komposisi penduduk itu mulai menua. Artinya banyak sekali proporsi masyarakat usia tuanya dibandingkan dengan usia mudanya. Dampak yang signifikan akibat aging population ini itu merupakan kekurangan
penduduk. Kekurangan penduduk akan berdampak pada kekurangan tenaga kerja. Kekurangan tenaga kerja akan berdampak pada turunnya produktivitas ekonomi. Turunnya produktivitas ekonomi akan berdampak pada turunnya GDP dan munculnya kemiskinan dan lain sebagainya. Sehingga ya ini menjadi masalah terutama di negara-negara maju. Di mana solusi dari negara-negara maju untuk mengatasi problem yang muncul akibat fenomena aging population itu biasanya adalah migran, di mana mereka membuka keran-keran migrasi terutama untuk tenaga kerja yang berada pada level-level kerjaan yang kasar gitu, bisa saya katakan kasar atau yang penghasilnya sedikit lah, tidak tinggi-tinggi sekali. Kayak misalnya asisten rumah tangga atau suster atau apa namanya beberapa buruh di industri-industri tertentu seperti itu. Itu adalah solusi untuk negara-negara yang mengalami aging population ini untuk mereplace jumlah penduduk yang hilang akibat rendahnya fertilitas serta banyaknya jumlah penduduk tua seperti itu. Ya, ini adalah materi yang berkaitan dengan kependudukan sesuai dengan silabus yang tadi sudah saya perlihatkan ya. Saya harap teman-teman bisa mengulang-ulang kembali materinya sehingga bisa semakin paham. Terutama juga beberapa materi yang saya rasa sih tidak saya jelaskan dengan komprehensif karena waktu kita yang terbatas. Oke. Ya, berikutnya ini udah selesai bab tentang kependudukan. Kita masuk ke bab berikutnya berkaitan dengan konsep antrosfer. Kita akan coba melihat konsep tentang budaya. Tapi ini mungkin budaya ini akan coba saya rangkum sekaligus pertanian, industri, dan permukiman. Karena pertanian, permukiman, ekonomi industri itu berkaitan dengan kebudayaan sebenarnya. Jadi kalau kita katakan yang namanya budaya itu merupakan pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, adat, perilaku, sosial, norma yang ditemukan pada masyarakat. Di mana yang namanya budaya ini adalah hasil dari akal budi pekertinya manusia. Hasil dari pemikirannya manusia, seperti itu. Nah, budaya ini nanti pada akhirnya akan membentuk beberapa unsur dan komponen. Unsur-unsur yang ada pada budaya itu misalnya bahasa, lalu ada pengetahuan, teknologi alat, kesenian, kegiatan mata pencarian, religi dan keluarga dan organisasi masyarakat seperti itu. Nah, ini unsur-unsur yang membentuk kebudayaan. Sementara komponen-komponennya ada komponen kebudayaan material, non material, lembaga sosial, sistem kepercayaan, estetika dan bahasa. Komponen ini maksudnya kayak objek fisik yang nanti akan dihasilkan, bukan objek fisik ya, maksudnya produk-produk lah, produk-produk yang dihasilkan oleh budaya seperti itu. Sementara ini unsur-unsur yang membentuk kebudayaan, sementara yang komponen ini adalah produk-produk kebudayaan tersebut seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu nih teman-teman dalami. Pertama mengenai bahasa. Bahasa itu merupakan salah satu salah satu temuan yang sampai sekarang pun para ahli itu nggak mengerti bagaimana bahasa ini bisa muncul dan bisa tersebar dan lain sebagainya. Para ahli linguistik percaya bahwasanya kita manusia itu punya yang namanya proto language gitu loh. Proto language ini maksudnya kayak bahasa paling awal dari semua manusia. Karena kan kalau misalnya kita bicara tentang konsep evolusi manusia, manusia sendiri kan dipercayai muncul di kawasan Afrika sebagai suatu komunitas, kemudian dia mengembangkan bahasa lalu menyebar ke berbagai wilayah di seluruh dunia. Sehingga logikanya masyarakat yang tersebar tersebut itu kan pasti pada masyarakat awalnya mereka punya bahasa tersendiri toh.
Ataupun kalau nggak bahasa ya cara berkomunikasi lah minimal. Dan ketika mereka menyebar ke wilayah-wilayah lain, maka ada juga perkembangan teknologi, pengetahuan, dan termasuk juga bahasa yang pada akhirnya memunculkan bahasa-bahasa baru yang kita sebut sebagai rumpun-rumpun bahasanya, seperti itu loh. Jadi Proto-Leon ini bakalan melahirkan beberapa rumpun-rumpun bahasa tertentu yang dimulai dari rumpun bahasa, ini ada nggak ya? Nah ini, ada rumpun bahasa Indo-Eropa, Sino-Tibetan, Austronesian, Afroasiatik, Niger-Kongo, dan lain sebagainya, gitu loh. Tapi kalau yang ini sekarang ini ada yang saya tunjukkan adalah peta sebaran rumpun bahasa ya, di mana masing-masing rumpun itu sulit untuk ditemukan, udah kayak paling akhir lah kita bisa menghubungkan keterkaitan antar bahasa tersebut, kayak gitu loh. Kayak misalnya dalam kelompok bahasa Austronesian, kita masih bisa menghubungkan keterikatan antara bahasa Tagalog di Filipina dengan bahasa Jawa di Indonesia, seperti itu. Kayak masih ada beberapa prinsip linguistik yang sama. Kenapa bisa sama ya? Soalnya mereka berasal dari satu rumpun bahasa yang sama, seperti itu. Tetapi antara bahasa Austronesian dengan bahasa Niger Kongo itu udah cukup jauh, kayak cukup sulit untuk dikaitkan sehingga mereka sehingga dari dasar tersebut dikatakan oh berarti mereka beda rumpun, seperti itu loh. Ah itu. Bahasa sendiri mengapa dia sangat penting? Karena bahasa inilah yang nanti akan memunculkan adanya komunikasi. Komunikasi ini akan berfungsi sekali untuk bertukar ilmu, bertukar bukan ilmu sih, bertukar ide, bertukar hasil pikir yang ada di otak manusia, seperti itu loh. Sehingga pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, adat, perilaku ini bisa disampaikan ke orang lain yang pada akhirnya membentuk jalinan masyarakat, jalinan kebudayaan. Sehingga nanti setelah ada bahasa akan muncul unsur seperti pengetahuan. Seperti itu. Kayak misalnya kita berpikir nih tentang sesuatu, itu kan hasil pikiran kita bakal menjadi pengetahuan baru. Seperti itu. Kemudian nanti dari pengetahuan ini akan memunculkan teknologi dan peralatan-peralatan untuk mendukung kehidupan manusia. Seperti itu. Kemudian juga dari pengetahuan akan ada nilai-nilai estetik yang menyusun kesenian, kebudayaan yang berkaitan dengan seni. Lalu setelah itu keterkaitan antara peralatan teknologi akan melahirkan kegiatan mata pencarian tertentu, misalnya kayak bertani. Bertani ini kan muncul akibat adanya pengetahuan tentang kalau tanaman ditanam, kita bisa memanennya dan eh, kita bisa memanennya tanpa harus berkeliling mencari-cari makanan di tempat yang lain gitu loh. Ini kan sangat efisien banget bagi manusia. Kayak dulu kan mereka kalau untuk mencari mata pencarian atau mencari makanan itu kan mereka nomaden ya, berkeliling-berkeliling mencari makanan di tempat-tempat yang lain. Tapi dengan adanya pengetahuan untuk bisa kita menanam tanaman atau mengembangbiakan hewan, membuat manusia itu berubah sosial ekonominya gitu loh. Nah, ini akibat dari adanya pengetahuan dan teknologi baru. Lalu religi ini muncul karena adanya keterkaitan manusia dengan hal-hal yang mereka tidak bisa jelaskan secara pengetahuan. Kayak misalnya zaman dahulu mereka nggak bisa, mereka belum mengetahui tentang bagaimana hujan turun atau bagaimana apa namanya bintang bisa bersinar, bagaimana ada matahari, sehingga ya mereka untuk menjawab ketidaktahuan itu menciptakan konsep kebudayaan tentang kepercayaan. Makanya muncullah yang namanya dewa-dewa. Ada yang mengatakan dewa hujan, dewa air, dewa matahari, dan lain sebagainya, karena akal manusia itu tidak bisa melogikakan tentang beberapa fenomena alam yang ada di sekitar mereka. Atau beberapa pengetahuan yang mereka tidak bisa nalar pada saat tersebut, sehingga menciptakan konsep kepercayaan seperti itu. Kemudian untuk keluarga dan organisasi masyarakat ini merupakan tingkat sosial, hubungan sosial yang paling dasar ya. Keluarga ini yang paling dasar gitu loh. Baru organisasi yang umumnya ada. Ini lahir akibat ya karena ada mata pencarian, berarti kan ada diversifikasi peran. Nah, diversifikasi peran itu membutuhkan sistem sosial untuk mengaturnya.
Maka sistem sosial yang paling kecil untuk mengatur diversifikasi peran ini adalah keluarga, di mana nanti bapak berperan untuk mencari makanan, membajak sawah misalnya, sementara ibu berperan untuk membesarkan anak, anak-anak berperan untuk ya belajar untuk mempersiapkan diri untuk keluarga baru atau untuk terjun ke masyarakat. Nah, itu dalam tingkatan keluarga. Kalau dalam organisasi masyarakat ini lebih kompleks lagi karena kan perannya ada banyak toh. Ada yang berperan sebagai pekerja dan lain sebagainya lah. Sehingga dibutuhkan organisasi masyarakat untuk mengatur peran-peran yang muncul pada sistem sosial yang ada. Seperti itu. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan bahwasanya kebudayaan itu masyarakat manusia itu kan dia mengalami migrasi ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian selama migrasi itu nanti tentu saja akan ada perubahan-perubahan dalam budaya mereka. Mengapa? Karena selama perjalanan mereka bermigrasi, tentu saja mereka menemukan fenomena baru, menemukan teknologi baru, pengetahuan baru, sehingga budaya tersebut itu bisa berubah. Nah, perubahan ini selain berlangsung akibat kondisi zaman, juga bisa terjadi karena bertemu dengan kebudayaan-kebudayaan baru. Ketika mereka bertemu dengan kebudayaan-kebudayaan baru, maka muncul yang namanya proses difusi kebudayaan, seperti itu. Nah, difusi kebudayaan ini dapat terjadi melalui dua cara. Terjadi secara ekspansi dan yang kedua terjadi secara relokasi. Kalau difusi yang ekspansi, ini pergerakan dari suatu kebudayaan dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa menghilangkan budaya asli di lokasi awalnya. Dengan yang namanya budaya itu, mereka punya yang namanya cultural earth, yaitu suatu lokasi di mana budaya tersebut pertama kali muncul. Seperti itu. Baru nanti dari cultural earth ini akan menyebar ke berbagai tempat, sehingga nanti akan tersebarlah secara ekspansi. Nah, nanti ada yang tersebar secara kontaktius, secara hierarki, ataupun secara stimulus. Sementara difusi relokasi, ini difusi di mana suatu budaya pindah ke lokasi lain akibat adanya perpindahan yang mengharuskan keseluruhan budaya tersebut juga harus pindah ke lokasi baru. Umumnya terjadi karena ada fenomena-fenomena kebencanaan ya, atau katastrofik lah kayak tsunami, gempa bumi yang menghancurkan peradaban di lokasi tersebut. Sehingga penduduk yang selamat itu harus pindah ke lokasi yang lain. Sehingga adanya relokasi kebudayaan. Ya, kemudian berkaitan dengan difusi difusi budaya ini, kan tadi sudah dijelaskan juga akibat mereka bergerak, berpindah budayanya, berdifusi, kadang-kadang mereka akan bertemu dengan budaya-budaya baru. Nah, ketika mereka bertemu dengan budaya baru, maka terjadilah yang namanya adaptasi dalam difusi kebudayaan. Nah, adaptasi dalam difusi kebudayaan itu terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan enkulturasi, yang kedua ada akulturasi, yang ketiga ada dekulturasi. Enkulturasi itu merupakan tahapan di mana masyarakat itu menerima kebudayaan tersebut. Ini tidak hanya terjadi ketika mereka bertemu, tapi juga terjadi ketika ada anggota baru yang lahir di suatu kelompok masyarakat. Misalnya bayi. Bayi ketika dia lahir, maka selama proses dia kecil hingga dia dewasa, dia akan terus belajar mengenai kebudayaan dari masyarakatnya. Kemudian masuk ke tahap akulturasi. Nah, di tahap akulturasi dibagi menjadi 4 tahapan. Mulai dari segregasi, integrasi, asimilasi, dan marginalisasi. Jadi setelah mereka mengetahui dasar-dasar pengetahuan yang dibutuhkan untuk bisa terjun ke dalam masyarakat baru, maka mereka nggak langsung bergabung, melainkan akan masuknya secara bertahap lah, akulturasi secara bertahap. Tahapan pertama ada tahapan segregasi. Kayak mereka akan memisahkan diri karena memang masih belum terlalu paham dengan kebudayaan baru. Kemudian setelah itu mereka mencoba untuk mengintegrasikan. Jadi mereka ini mulai masuk nih ke dalam populasi tersebut, ke dalam kelompok sosial masyarakat tersebut. Dan mereka mulai mencoba untuk berkomunikasi, ikut dalam proses-proses kebudayaan sosial masyarakat, kepercayaan yang ada di dalam masyarakat tersebut, seperti itu.
Lalu nanti ketika proses integrasi ini berhasil, maka mereka masuk ke tahapan asimilasi namanya. Jadi bisa dikatakan asimilasi ini ya tahapan di mana akulturasi itu sudah sempurna, sudah sukses gitu loh. Di mana masyarakat baru itu bisa melebur dan beraktivitas dengan normal di dalam masyarakat yang baru tanpa adanya penolakan dari masyarakat. Tetapi nanti kalau misalnya proses integrasi itu gagal, maka yang terjadi adalah marginalisasi, di mana masyarakat yang masuk dalam satu komunitas baru itu tidak diterima atau masyarakat itu memang tertolak gitu loh. Sehingga mereka akan terpisahkan dengan kondisi kebudayaan yang tidak jelas. Mengapa dikatakan tidak jelas? Karena kan selama proses akulturasi ini kan ada waktu, bisa bertahun-tahun, berbulan-bulan seperti itu. Selama periode waktu tersebut, mereka nggak mempraktekkan budaya asli mereka. Mereka mempraktekkan budaya baru mereka. Tetapi di budaya baru mereka nggak bisa diterima gitu loh, atau mereka nggak bisa benar-benar bergabung, sehingga mereka bakalan terpinggirkan dan memiliki kebudayaan yang luntur, baik untuk budaya yang baru ataupun budaya lama. Nah, ini proses yang ada pada tahapan marginalisasi. Sehingga setelah itu pada akhirnya akan terjadi proses dekulturalisasi. Dekulturalisasi ini adalah proses di mana penghilangan atau pelunturan budaya-budaya yang melekat di satu komunitas, suatu individu ataupun masyarakat ketika dia berinteraksi dengan budaya-budaya baru. Seperti itu. Oke, itu berkaitan dengan difusi jenis-jenis budaya, lalu dalam kebudayaan juga dikenal yang namanya identitas manusia ya, di mana manusia itu memiliki identitas. Mengapa memiliki identitas? Karena yang namanya kebudayaan tadi kan masyarakat itu kan melekat pada suatu sistem yang mengatur peran-peran tertentu. Nah, peran-peran ini itu kan sebenarnya bagian dari identitas juga. Karena tanpa adanya identitas yang melekat pada suatu individu, maka akan sangat sulit untuk mengatur masyarakat tersebut, kayak gitu loh. Contoh simpelnya katakanlah dalam kerja kelompok, kalau misalnya masing-masing anggota nggak punya nama, kita kan bakalan sulit berkomunikasi untuk menjalankan instruksi, karena kan kita nggak punya instruksi yang jelas untuk memerintahkan orang-orang tertentu gitu loh. Itu makanya diperlukan identitas. Nah, identitas yang melekat pada kebudayaan itu ada namanya ras. Ras ini identitas yang muncul dari karakteristik fisik biologis manusia seperti itu. Di mana secara umum ada beberapa ras lah di dunia ini ya. Tapi ada 4 yang cukup terkenal, ada Kaukasian, Mongolian, Negroid, dan Australoid. Kemudian ada lagi etnis. Nah, kalau etnis ini adalah identitas yang melekat pada kelompok budaya tertentu, kelompok suku tertentu, etnis tertentu, seperti itu. Misalnya kayak etnis Jawa, etnis Sunda, etnis Melayu. Kemudian ada lagi gender. Nah, kalau gender ini suatu identitas yang melekat akibat adanya gender ini suatu identitas yang muncul dari konstruksi sosial di dalam masyarakat. Jadi kan kalau ini dan ras, kalau ras sendiri kan itu sudah melekat pada fisik, sehingga ya sulit untuk diubah. Kayak udah bawaan dari lahir lah. Tapi kalau etnis kan bawaan dari masyarakat tersebut yang juga bisa kita katakan dari lahir juga sih, dari kelompok tersebut gitu. Walaupun memang dibentuk, tapi kan ketika seorang bayi lahir, maka ya lahir dari keluarga Jawa, ya dia langsung menyandang status Jawa di situ. Tapi kalau gender ini identitas yang terbentuk dari konstruksi sosial pada masyarakat, di mana dia bisa dipelajari gitu loh. Misalnya kayak istilah untuk man and woman, pria dan wanita. Nah, pria dan wanita itu bagian dari identitas gender, di mana man itu memiliki karakteristik gender yang maskulin, apalagi umumnya itu sih yang maskulin gitu. Sementara woman itu biasanya feminim kayak gitu loh. Lalu selain dua ini, masyarakat terutama di masyarakat barat yang mereka berkata progresif gitu pemikirannya, memunculkan gender-gender baru. Ada beberapa jenis yang mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Nah, intinya itu namanya gender. Tapi dalam
dalam konstruksi sosial di Indonesia, gender ini lebih melekat pada peran sosial di dalam masyarakat, gitu loh. Jadi misalnya dalam satu kelompok itu ada yang berperan untuk mencari makanan, ada yang berperan untuk berperan untuk merawat anak, melahirkan, ada yang berperan sebagai syaman mereka atau kayak tabib, tukang obat dan lain sebagainya, gitu loh. Yang biasanya orang-orang yang berperan untuk mencari nafkah ini ya laki-laki, pria gitu, pria. Yang berperan untuk merawat anak ya wanita. Sementara syaman atau tukang obat atau pemuka spiritual kelompok tersebut ini biasanya memiliki gender yang bisa bisa agender atau dia tidak memiliki gender atau bahkan dia bisa gendernya itu banyak gitu loh, bisa laki-laki perempuan, perempuan dan lain sebagainya lah. Itu di beberapa suku di Indonesia itu teridentifikasi ketua-ketua adatnya itu bukan ketua adatnya. Tetua-tetua adatnya itu ya memiliki karakteristik agender atau yang bigender dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian berkaitan juga dengan kebudayaan. Karena secara umum gini loh, kalau misalnya kita telisik lah tentang sejarah manusia ya. Sejarah manusia itu dapat kita mulai dari adanya kehidupan atau revolusi kognitif manusia sekitar 200.000 tahun yang lalu lah kisarannya ya. Di mana sekitar 200.000 tahun yang lalu ini muncul spesies baru yang namanya Homo sapiens. Homo sapiens yang dia pecah dari Homo erectus kalau saya tidak salah. Nah, mengapa bisa muncul Homo sapiens ini? Karena dipercayai adanya mutasi genetik dan lain sebagainya yang mengakibatkan tingkat kognitif dan komunikasi Homo sapiens ini lebih baik dibandingkan homo-homo yang lain. Sehingga mereka lebih sukses spesiesnya dibandingkan Homo erectus atau Homo neanderthal ataupun Homo devonian seperti itu. Ini terjadi sekitar 200.000 tahun yang lalu. Kemudian selama 200.000 tahun yang lalu sampai sekitar 4.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, jadi antara 200 sampai 4.000 ini, manusia dalam hal ini Homo sapiens tersebut berada pada tingkatan peradaban yang sangat-sangat primitif ya. Primitif, kemudian kalau dalam sosiologi budaya Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang prasejarah atau praaksara. Kayak gitu. Tapi kalau saya lebih senang mengistilahkannya dengan masyarakat bukan prahistori juga sih. Oh ini, istilahnya itu gathering people. Gathering and hunting people. Jadi masyarakat berburu dan meramu. Karena kan selama ini ya mereka cuma bisa berburu ataupun meramu. Baru sekitar tahun 4.000 ataupun 1.000 antara durasi ini ada evolusi dalam segi mendapatkan makanan itu yang merubah sistem itu secara drastis, yakni ditemukannya konsep pertanian. Di mana konsep pertanian ini muncul karena adanya inovasi terhadap teknologi atau pengetahuan yang namanya domestifikasi. Nah, jadi domestifikasi ini merupakan suatu pengetahuan, suatu skill, suatu teknologi yang membuat manusia mampu untuk menciptakan atau mereproduksi makhluk hidup yang merupakan makanan mereka. Seperti katakanlah sapi, domba, gandum, padi, yang dahulunya makanan-makanan ini itu mereka buru dan mereka kumpulkan. Tetapi dengan adanya teknologi domestifikasi, manusia mampu untuk menciptakan makanan ini tanpa perlu berburu dan meramu.
Karena kan kalau mereka berburu dan meramu, maka mereka itu harus yang melakukan yang namanya nomaden. Jadi masyarakat gathering and hunting ini adalah masyarakat yang nomaden, yang mereka selalu berpindah-pindah. Karena kan ya nggak bisa mereka bertahan di satu hutan saja. Kalau semua makanan di hutan tersebut sudah habis, ya udah mau ngapain lagi? Maka mereka harus pindah ke lokasi yang lain seperti itu. Tetapi dengan adanya teknologi pengetahuan untuk mendomestifikasi makanan-makanan mereka, maka mereka tidak perlu lagi untuk berpindah-pindah. Sehingga setelah diketahuinya teknologi domestifikasi ini, masyarakat mulai menetap, mulai settle. Nah, sehingga ketika mereka menetap, maka mereka membentuk yang namanya permukiman atau settlement, seperti itu. Mereka bermukim. Kemudian konsep bermukim, domestifikasi ini menghasilkan suatu sistem pertanian, kayak gitu. Kemudian selama periode ini, itu karena mereka bermukim dan lain sebagainya, mereka kan tidak membutuhkan waktu yang lama lagi untuk berburu atau untuk berkelana ke tempat yang baru kan, sehingga ada waktu luang. Nah, kemudian selama waktu luang ini, mereka akan gunakan untuk berpikir ke hal-hal yang lain yang tujuannya itu mendukung kegiatan domestifikasi mereka. Sehingga penciptaan teknologi pertanian, pengetahuan pertanian juga semakin berkembang. Sehingga mulailah digunakan semula sehingga mulailah adanya peralihan terhadap alat-alat yang digunakan. Di mana alat-alat mereka sudah mulai spesifik untuk mendukung kegiatan pertanian mereka. Kalau pada zaman ini dulu, pada saat masyarakat hunting and gathering, umumnya alat yang mereka gunakan disebut sebagai alat-alat batu ya, eh, eh, paleolitikum. Mereka menggunakan alat-alat dari batu. Tetapi ketika masuk ke domestifikasi, ini mereka mulai masuk ke zaman-zaman neolitikum, di mana pada periode neolitikum ini alat-alat yang mereka gunakan itu mulai ada alat-alat yang menggunakan logam seperti itu, menggunakan ya logam atau menggunakan alat-alat yang lebih inilah lebih mendukung untuk kegiatan pertanian mereka seperti itu loh. Lalu selain itu mereka juga menciptakan sistem-sistem masyarakat. Mengapa? Karena kan kalau sudah ada proses permukiman, permukiman ini kan butuh diatur. Kayak kalau mereka bermukim pasti mereka akan mengambil lahan, membuat rumah dan lain sebagainya, sehingga mereka membentuk keluarga dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya nanti akan muncul organisasi masyarakat lah di dalam masyarakat pertanian ini. Di mana pada organisasi masyarakat tersebut tentu saja ada ketua-ketua atau orang-orang yang memimpin. Nah, orang-orang yang memimpin ini biasanya porsinya untuk bertani itu bakal berkurang, sehingga mereka itu fokus untuk mengatur, sehingga mereka bekerja sebagai administrator masyarakat tersebut seperti itu. Yang pada akhirnya dia menjelma sebagai penguasa kelompok kayak gitu loh. Selain itu juga ya tidak semua orang bakalan bekerja sebagai petani karena kan petani ini eh, dalam proses katakanlah membuat makanan atau mendagangkan makanannya dan lain sebagainya membutuhkan orang lain lah. Atau misal gini, kan nggak satu kayak tidak semua masyarakat itu bisa menciptakan semua bahan yang mereka butuhkan untuk hidup. Kayak mereka nggak bisa bikin pakaian, atau ada yang cuma bisa bikin pakaian saja, tapi nggak bisa memiliki ikan atau membuat ikan atau bukan membuat ikan sih, atau menangkap ikan, atau ada yang dia cuma bisa membuat logam saja dan lain sebagainya. Nah, masyarakat yang sudah teridentifikasi kondisi lingkungan serta kondisi sumber dayanya ini untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, maka mereka harus barter. Sehingga pada kondisi ini tercipta juga sistem barter, di mana mereka menukar hasil pertanian mereka dengan hasil pertanian yang lain yang mereka butuhkan. Seperti itu. Kemudian barter ini akan memulai yang namanya proses perdagangan. Seperti itu. Proses perdagangan itu memunculkan peran baru di dalam masyarakat, yaitu pedagang. Kalau ada pedagang berarti kan ada pasar. Dan pasar itu bakal menciptakan peran-peran baru lagi seperti para tukang angkut, tukang pembawa kuda dan lain sebagainya.
Sehingga pada saat periode ini akan memunculkan suatu sistem kebudayaan baru lagi, hanya akibat dari adanya teknologi domestifikasi tersebut, seperti itu. Nah, selama periode ini yang berkutat sekali terhadap kegiatan pertanian, ini kita kenal dengan periode yang namanya revolusi Neolitikum atau masyarakat-masyarakat Neolitik. Di mana masyarakat Neolitik ini dia akan terus selalu berkembang, yang pada akhirnya memunculkan sistem feodal, masyarakat feodal ya, yaitu masyarakat yang memiliki sistem sosial politik yang dikuasai oleh yang punya tanah, seperti raja atau sultan atau yang lain sebagainya lah, yang dia punya kekuasaan besar atas lahan yang ada di wilayah kekuasaannya, gitu loh. Lalu kebudayaan-kebudayaan yang muncul pada revolusi Neolitikum ini itu akan tergeser ketika munculnya revolusi industri. Revolusi industri. Di mana pada revolusi industri ini manusia memunculkan inovasi baru. Yaitu apa inovasinya? Inovasinya adalah mesin. Nah, mesin ini merupakan alat yang memudahkan pekerjaan manusia yang awalnya pekerjaan itu menggunakan tangan menjadi hanya menggunakan mesin doang gitu loh. Jadi manusia nggak butuh bekerja untuk membuat alat-alat ataupun material tertentu. Jadi mesin ini menjadi salah satu pengubah sejarah manusia juga seperti itu loh. Sehingga manusia mulai muncul yang namanya permukiman padat penduduk karena kan mesin ini nggak membutuhkan banyak lahan untuk membuat sumber dayanya, nggak seperti pertanian lah yang butuh banyak lahan dan lain sebagainya. Kemudian mulai muncul juga masyarakat yang tinggal di perkotaan dan lain sebagainya. Kemudian pada akhirnya nanti mesin ini akan mendorong perubahan sistem ekonomi yang memunculkan industri dan lain sebagainya, seperti itu. Sehingga pada akhirnya nanti akan memunculkan internet ya. Nah, kalau yang sekarang ini kan teknologi yang paling signifikan pada peradaban kita sekarang itu adalah internet, yang termasuk dalam bagian revolusi industri berapa nih? 4.0 lah kalau saya tidak salah ya. Gitu. Jadi ini yang sekarang yang menggerakkan peradaban kita seperti itu loh. Ya, oke. Itu kira-kira secara umum yang saya bisa sampaikan berkaitan dengan bagaimana sejarah singkat peradaban manusia. Saya harap teman-teman bisa banyak belajar lagi dari informasi yang mungkin sudah saya sampaikan beberapa di antaranya ya. Kalau untuk materi-materi yang lain nanti bisa dipelajari pribadi atau bergabung dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan eh, oleh Katalis seperti itu. Biar bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lainnya yang belum sempat saya bahas. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada chat, coba kita cek ya sebelum kita akhiri kelas hari ini. Oke, kalau PPT-nya saya rasa nggak bisa ya, mohon maaf karena memang dalam kegiatan ini tidak disediakan PPT sih kalau saya tidak salah. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Semangat dalam proses belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawab berikutnya nanti akan dikabarkan oleh admin di grup geografi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.